ya, mengawini beberapa lawan jenisnya di dalam waktu yang bersamaan atau tidak waktu bersamaan. Ya, poligami, ya, beristri, ya, mempunyai istri lebih dari satu. Nah, pandangan-pandangan poligami ini apakah sesuai dengan pandangan-pandangan gereja atau tidak? Ya, pandangan-pandangan poligami ini apakah sesuai pandangan dalam Al-Quran atau tidak? Ya, apakah Allah memerintahkan untuk berpoligami? Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita melihat arti perkawinan, ya, dalam gereja, khususnya gereja Katolik, ya, arti perkawinan menurut KHK 1938, ya, adalah perjanjian atau feudus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Ya. Feudus ini mempunyai tujuan adalah membentuk sebuah kebersamaan hidup. Latar belakang dari foedus ini didefinisikan adalah sebuah dokumen Vatikan II, ya, Gaudium et Spes 48, ya. Dan tujuan dari perkawinan ini mempunyai 3 tujuan dalam gereja Katolik atau dalam kekristenan, khususnya gereja Katolik, ya. Itu tujuannya itu adalah kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi sebuah prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak. Jadi berbicara tentang tujuan perkawinan ini adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya. Terkait dengan status poligami, ya, baik poligami maupun poliandri ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Poligami, ya, itu dari kata polus, ya, yang berarti banyak, ya, plus kata perkawinan, dan poliandri ini juga dari kata polus, ya. Jadi artinya banyak, polus, ya. Apakah poligami ini diizinkan di antara para leluhur dan mengapa dianggap salah atau mengapa tidak dianggap benar? Ya, 4 kali teman-teman ya mawarnya, jangan lupa ya teman-teman, biar kita kalahkan Ustadz Wafi ini. Kalah terus saya. Apakah diizinkan atau tidak? Ya. Ada beberapa pandangan, ya. Saya tahu Ustadz Wafi akan menanyakan beberapa pandangan-pandangan dalam Alkitab yang mencatat bahwa Abraham saja berpoligami, Yakub saja berpoligami. Apakah ini adalah perintah dari Allah untuk berpoligami? Apakah ini adalah sebuah perintah dari Allah agar Yakub, agar Abraham berpoligami? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, tetapi saya tidak akan langsung menjawab. Bahkan Daud pun memiliki banyak istri. Apakah ini adalah sebuah perintah dari Allah dengan sebuah tujuan? Kembali pada tujuan awal yang saya bawas. Tadi, perkawinan mempunyai 3 tujuan. Ya, mempunyai 3 tujuan. Dan menurut Alkitab, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bahkan hanya maut saja yang bisa memisahkan. Itu pandangan Alkitab. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Daud, Abraham itu adalah sebuah perintah Allah? Nanti kita akan membahas secara detail. Ya. Bagaimana pandangan Alkitab terkait hal ini semua? Ya. Kita melihat, ya, Tuhan Yesus sewaktu dia berfirman mengenai sebuah ketetapan hukum Musa. Ketika Tuhan Yesus berfirman tentang pernikahan, Tuhan Yesus berkata, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Allah itu tidak mengizinkan untuk berpoligami. Sehingga Tuhan Yesus menekankan dalam Matius pasal 19 ayat 8, dia merujuk bahwa tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dia merujuk bahwa kepada penciptaan asli satu laki dengan satu perempuan, sewaktu memperbaiki hukum moral bahwa laki-laki itu hanya boleh memiliki seorang istri, satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dan 4 perempuan, bukan. Allah menciptakan manusia itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dan 4 perempuan, sepasang. Ya. Jadi ini pandangan. Jadi maka dari itu Yesus Kristus dengan tegas mengatakan tetapi sejak semula tidaklah demikian. Mungkin ini adalah sebuah latar belakang dari saya sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi. Terima kasih Gus Wafi. Oke. Mana ini? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan teman-teman Kristen yang sangat saya sayangi dan saya cintai juga, teman-teman sebangsa, senegara, satu NKRI. Di sini ada teman kita Mas RK yang mewakili dari kekristenan, membahas mengenai monogami dan poligami, teman-teman. Jadi begini, di dalam Al-Quran, ini saya jelaskan dalam versi Islam berarti ya. Di dalam Al-Quran, salah satu atau bahkan satu-satunya ayat yang menerangkan tentang poligami itu ada di awal-awal surah An-Nisa, teman-teman. Di sana Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu nikahilah ma wanita, toba yang baik lakum untuk kalian, minan nisa'i dari kalangan perempuan, masna 2, sulasa 3, atau waruba atau 4. Nah, di sini secara tegas Allah menganjurkan kita menikahi perempuan 2, 3, atau 4. Tetapi di bawahnya ada ancaman dari Allah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ketika kalian takut tidak adil, maka cukup satu saja. Ketika ada perintah lalu di bawahnya ada ancaman, maka di dalam teori ilmu usul fikih, pendalaman mengenai hukum-hukum di dalam Islam, menggali sebuah hukum, maka jatuhnya kepada hukum jawaz, boleh. Jadi menikah lebih dari satu itu bukan sunnah. Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan boleh saja. Tidak. Apalagi wajib. Mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa. Tidak. Tetapi hukumnya jaiz, boleh. Sama seperti kita makan dan minum. Hukumnya jaiz, boleh. Kalau dilakukan, maka konsekuensinya dia harus adil. Adil ini dalam dua hal. Yang pertama di dalam nafkah, ya. Yang kedua di dalam qasam, menggilir beberapa istri. Nah, kalau cinta tidak bisa. Cinta tidak akan bisa menyatakan seseorang cinta kepada satu 50% dan yang kedua 50%. Pasti akan ada yang lebih dicintai daripada yang lain. Itu masalah perasaan ya. Karena cinta kalau sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Kan seperti itu. Jadi pembagiannya itu ada dua. Yang pertama adalah menggilir istri, yang kedua nafkah, teman-teman. Sehingga adanya Islam ini bukan justru melegalkan poligami selebar-lebarnya, tidak. Justru adanya Islam itu membatasi, teman-teman. Banyak berbagai hadis disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Contohnya seperti sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi. Sebelum beliau masuk Islam, istrinya 10, teman-teman. Lalu ketika beliau masuk Islam, apa kata Rasulullah? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu pilih yang 4 dan ceraikan yang 6. Adanya Islam justru membatasi lebih sedikit lagi, bukan malah melebarkan sayap lalu dilegalkan dengan tak ada batas, bukan. Makanya ketika sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi menikah dengan 10 istri, beliau masuk Islam, Rasulullah menyuruh beliau untuk menceraikan yang 6, ya, dan pilih yang 4. Bukan hanya sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi, teman-teman. Ternyata sahabat Qais bin Al-Harith, beliau sebelum masuk Islam memiliki beberapa istri. Tetapi ketika beliau masuk Islam, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menceraikannya dan memilih 4 saja. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Lah, Rasulullah itu khususiyat. Rasulullah itu memiliki kekhususan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Makanya di dalam kaidah usul fikih dikatakan, idza ta'arada baina qaulihi wa fi'lihi, maka faquddima qauluhu bi ayyahtamila fi'luhu ala khususiyatihi. Ketika ada apa yang disampaikan oleh Nabi dan ada apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka kita ikut apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena kalau pekerjaan bisa jadi itu khusus untuk Nabi dan tidak bisa dipraktekkan oleh umatnya, saudara. Sehingga adanya Islam bukan malah melebarkan sayap, tidak membatasi, justru malah menyempitkan.
Makanya Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Kalah kita teman-teman. Ah. Jangan kalah kita. Oke. Jangan kelepikat. Aduh, Bang Gaco, telat Bang Gaco. Oke. Oke. Terima kasih untuk Ustadz Wafi ya, Ustadz Wafi. Terima kasih atas pandangannya ya. Nah, tadi saya melihat mendengar ada beberapa pernyataan dari Ustadz Wafi bahwa dalam sebuah dalil yang Ustadz Wafi bawakan dalam An-Nisa ayat yang ketiga. Ya. An-Nisa ayat yang ketiga mengatakan, ya, oh sabar. Ini dia bilang ini belum selesai nih. Kenapa nih? Kenapa ini? Saya ada tamu, ada Habib Taufik. Ya udahlah. Ya, lanjut nanti ya. Ada. Oke.